Jadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu menemukan dua ilmu. Jadi ini berkaitan tapi pembahasannya berbeda. Makanya dikatakan ilmu qafiyah sendiri, ilmu arut sendiri. Kemarin kita sudah paham kalau arut itu fokus di bahar. Maksudnya ending dari arut itu kita tahu bahar. Jadi mulai dari sabab, watat, mulai dari juz'un terkecil membentuk tafilah asyroh disusun jadi bahar. Dan kita punya 16 bahar. Dan semua bahar itu nggak sesuai kuncinya yang asli, nggak sesuai tafilah asyroh yang ada, tapi banyak yang kena tagirot yang disebut dengan zihab. Jadi intinya arut itu aja, fokus ke tafilah asyroh, zihab sama ilah, kemudian buhur, bahar-bahar yang roda, yang prokaba, yang semua totalnya ada 16. Nah, kalau ilmu qafiyah itu fokus di apa sih? Ada yang udah baca muqarrar belum tentang ilmu qafiyah? Dan Ada yang udah kepo akhir ilmu bait. qafiyah? Iya, jadi fokus di akhir bait ya. Ya, kita akan scroll di ilmu qafiyah. Jadi kita akan lanjut bahar lagi, tapi di tengah-tengah qafiyah. Karena sebenarnya gak jauh beda cara baca bahar yang satu dengan yang dua, yang ketiga. Yang penting kita tahu bahar itu dipakainya di bait yang bagaimana, yang tam sama majzu atau tam aja atau tam sama masytur sama manhub dan sebagainya. Kemudian kita tahu bentuk arutnya apa aja, bentuk dorobnya apa aja. Ya, di sini kita loncat dulu ke qafiyah, baru nanti baca bahar lagi kalau qafiyah udah selesai. Al-Qism Asani di sini ilmu qafiyah ya. Kita akan mulai mabadi asyrahnya dulu. Ilmu qafiyah itu apa sih ya? Ilmun yu'rafu bihi ahwal awakhir al-abyad asy'riyah. Mirip-mirip kayak sorof kan, kayak nahwu ya. Nahwu kan ahwal awakhir kalimat al-arabiyah. Kalau ini ahwalnya apa? Awakhir abyad asy'riyah. Nah, jadi kita fokus di bagian terakhir di bait syair. Min harokah wa sukun wa luzum wa jawas wa fasih wa qabi wa nahwiha. Nah, kan kita fokus di bagian terakhir nih. Kita lihat gimana bentuk harokatnya, apakah dia mutaharik atau sakin, apakah dia yang lazim atau layalzam gitu, ataukah dia jawas atau enggak, dia termasuk fasih apa qabi dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti poin-poinnya ada tiap bab-babnya nanti di qafiyah, tentang harokatul qafiyah, tentang huruful qafiyah, tentang qafiyah yang mutlaqah atau muqayyadah, tentang uyub-uyubnya qafiyah, aib-aibnya qafiyah gitu. Jadi kita fokus di bagian terakhir. Nah, nanti ada cara ngelihat yang termasuk terakhir itu yang mana aja gitu ya. Itu ta'rifnya dulu ya. Jadi udah ada gambaran ya ilmu qafiyah itu seperti apa. Fokus di ahwal awakhir abyad asy'riyah. Nah, kalau maudu'nya, jadi waktu kita belajar ilmu qafiyah itu objek yang dipelajari apa sih, yang dibahas apa, yaitu ya. Yubahasu hadzal ilm yabhasu hadzal ilmu fil qafiyah wa hurufiha wa harakatiha wa nau'iha wa aqsami kullin minha wa fi alqabiha wa uyubiha. Jadi nanti ada bab yang bahas huruful qafiyah. Jadi sebutan-sebutan istilah tentang huruful qafiyah gitu ya. Terus harakatul qafiyah, sebutan-sebutan tentang bentuk harokatnya qafiyah. Nau'ul qafiyah juga, aqsamu kulli minha, terus bagian-bagian dari qafiyah, terus lakop-lakopnya qafiyah. Misalkan kalau antara dua sukun ada berapa harokat tuh semuanya punya lakopnya. Terus juga ada aib-aibnya qafiyah. Kita kan paham isinya kalau udah masuk pembahasan ini ya. Nah, untuk apa sih kita belajar qafiyah, faidah wa ahamiyahnya? Yang pertama, al-qafiyah juz'un minal bait asy-syi'ri. Jadi qafiyah itu bagian dari bait syair, ithiyal unsur asani min anasir syair. Dia bagian kedua dari unsurnya syair. Kan bagian pertama, syair itu punya bahar. Syair dalam bahasa Arab itu punya bahar. Terus syair dalam bahasa Arab itu punya qafiyah. Makanya ta'rifnya syair, kan kita yang namanya karya seni, itu kan ada syair dan nasr. Cara bedainnya kalau syair itu kan mauzun muqaffa. Nah, berarti unsurnya yang disebut syair itu harus mauzun, punya wazan bahar, dan muqaffa harus punya qafiyah. Ya, makanya dia tuh termasuk unsur keduanya syair. Unsur pertamanya udah dibahas di arut, yaitu punya wazan, punya bahar. Bagian keduanya punya qafiyah gitu. Jadi syair dalam bahasa Arab disebut syair ketika dia mauzun dan muqaffa gitu kan. Kalau dia ghairu mauzun, ghairu muqaffa gitu, berarti namanya nasr nanti. Dan nasr ada yang fani, ada yang lain fani ya, ilmi atau adi gitu. Wala yu'addu al-kalam syi'ran illa idza kana muqaffa. Nah, ini kan jadi kalam perkataan itu disebut syair ketika dia muqaffa dan mauzun. Mauzun itu di bahar ya.
Al-qafiyah hiya masdarun musiqa al-kharijiyah fi syi'r. Jadi qafiyah itu termasuk kayak unsur luar dari musik. Karena kita dengar langsung. Kalau unsur dalamnya itu kayak contohnya kan ada unsur yang khariji, ada yang dahili ya. Kalau dahili itu contohnya nih, ketika syair itu diungkapkan dalam keadaan sedih, biasanya banyak huruf gunnah tandanya itu. Karena orang kalau sedih itu kan nafasnya terengah-engah, maksudnya nafasnya nggak stabil gitu ya. Terus banyak gunnahnya, dengungnya, atau banyak sukunnya. Jadi banyak menghela nafas gitu lah. Itu namanya unsur dahili dari musik ya. Kalian akan dapat pembahasan itu kalau udah belajar ini nusus adabiyah. Jadi kalau kita ketemu sastra ya, ketemu syair yang kita teliti itu tuh seorang sastrawan ya. Kalau kita ngikut hasilnya aja. Yang pertama lafadznya kan, terus maknanya atau fikrohnya. Terus kalau di lafadz tadi diusul sama lugu. Nah, unsur musik di sini ada dahili, ada khariji. Yaitu tadi kalau misalkan khariji itu dari segi kofiahnya. Kalau dari dahili kita lihat dari segi apakah kan tadi kalau makna ada atifah juga ya. Apakah musiknya di sini sesuai dengan atifahnya? Karena sebenarnya syair itu juga diungkapkan karena meluapkan atifah kan, perasaan yang di dalam gitu, emosionalnya bagaimana. Kalau enggak, jadi beda gitu. Syair kalau yang punya kepekaan tinggi ya, seorang sastrawan gitu atau kritikus sastra gitu, pasti peka banget. Bisa bedain mana syair itu yang lagi diungkapkan waktu sedih, mana syair diungkapkan waktu menyemangati perang gitu, misalkan itu pasti beda. Ya, jadi seperti itu ya, qafiyah itu termasuk bagian dari musik khariji dari syair. Di buku Iha fi Awakhiril Abiyat, dan itu jelas ada di bait bagian terakhir. Wa faidatu ilmu qafiyah hiyal ihtiraz anil khata' fil qafiyah. Dan kita belajar ilmu qafiyah biar tahu mana qafiyah yang benar, mana yang salah gitu. Karena jadi setelah kita belajar sama qafiyah tuh saya kan kita jadi tahu ternyata penyair itu nggak mudah ya gitu. Ternyata jadi penyair itu susah, harus pas ketukannya, pas sama bahar yang mana dari 16 itu. Terus boleh nggak tagirotnya, zihab dan ilahnya dipakai di bahar itu. Soalnya kan arut sama darabnya udah ada aturannya sendiri, sama hasyunya juga. Nah, jadi nggak mudah jadi seorang penyair itu, ya kan? Makanya penyair itu adalah orang-orang yang hebat, yang rojih juga akalnya, karena lafadznya dapat, maknanya dapat, musikonya juga dapat, kan? Belum atifah sama usul tubuh. Nah, makanya jadi Al-Quran tuh turun nandingin penyair-penyair yang hebat itu. Sehebat apapun penyair tetap kalah sama mujizatnya Al-Quran. Makanya mujizat Al-Quran itu kan dari segi nuzum dan balagohnya juga. Selain dari ilmu goib dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini juga yang buat adalah Khalil bin Ahmad Al-Farabi dengan ilmu arus. Nah, sebenarnya qafiyah lugotan itu apa sih? Tadi kita udah tahu ilmu qafiyah itu yang fokus di awal, awakhir, abiyat. Terus kalau lugotannya qafiyah itu kan wazannya fa'ilah, qafiyah gitu kan. Dari kata kofu, kofayaku, kofuan. Artinya kofayaku itu itiba. Min qaulihim qafautu fulanan. Jadi kalau kita bilang qafautu fulan artinya itabatu fulan. Nah, disebut qafiyah itu kenapa? Li'annaha takfu, kok artinya ikut-ikutan sih, artinya itiba. Emang kenapa? Li'annaha takfu masa bakoha minal abiyat. Karena qafiyah itu ngikutin apa yang sudah ada di bait itu. Fasmil fa'il huna ala babi. Dan di sini disebut qafiyah kan wazannya fa'ilah, itu kan wazannya isim fa'il. Ya memang dia menggunakan bab isim fa'il karena maknanya juga bab isim fa'il. Karena dia ngikut tadi. Ngikutin apa? Masa bakoha minal abiyat. Apa yang ada di bait-bait sebelumnya dia ikutin. Jadi qafiyah satu qasidah itu sama. Kalau di sini ada pendapat lain, wakila selain Khalid bin Ahmad Al-Farahidi juga ada pendapat lain kalau itu ditemukan siapa? Innahu Muhalhal bin Rabi'ah. Khol syair Imrul Qais Al-Kindi. Khol itu paman dari segi ibu ya. Kan kalau di Indo kan sama ya, tante sama om, paman, bibi gitu sama. Kalau di bahasa Arab kan ada amu, amah, khol, kholah. Amu, amah itu dari segi bapak, khol, kholah dari segi ibu. Itu pamannya penyair terkenal dari zaman jahiliyah yaitu Imrul Qais Al-Kindi, termasuk dari penyair syu'ara mu'allaqah sab'ah. Dia punya paman namanya Muhalhal bin Rabi'ah. Nah, ada yang mengatakan kalau yang bikin ilmu qafiyah itu bukan Khalid bin Ahmad Faridi, tapi kila dikatakan juga yang bikin ilmu qafiyah itu Muhalhal. Wakil sumiyat bihada, terus kenapa sih qafiyah dikasih nama qafiyah selain karena takfu masa bakoha minal abiyat? Lianna syair yakuha, karena syair ngikutin dia. Jadi dinama qafiyah karena emang mutabi gitu, emang ikut. Ayat tabiha wa yatlubuha. Fahiya ism fa'il bimakna maf'ul. Jadi kalau ditanya kenapa qafiyah kasih nama qafiyah, kalau yang pertama emang babnya dia ism fa'il. Dia yang ngikut sebelumnya. Nah, kalau yang kedua
yang ngikut tuh bukan bait syairnya tapi penyairnya. Nah, dia wazannya jadi yang digunakan bukan isim fa'il tapi emang isim maf'ul. Jadi menggunakan lafadznya tuh secara lafadz dia isim fa'il tapi secara makna dia isim maf'ul. Secara makna dia maf'ul, yaitu maf'uh. Karena ngikut ya, syair yang ngikutin dia. Bukan dia yang ngikutin bait sebelumnya. Jadi kan beda dia fa'ilnya atau dia maf'ulnya. Secara makna. Nah, kalau secara istilah, ya akhirus sakinain ini. Sebenarnya yang disebut awahir abiyat itu yang mana sih? Yang ini. Jadi kita nyari dua sukun. Ya, misalkan ada sukun terakhir sampai sukun sebelumnya gitu loh. Wa ma bainahuma. Dan antara dua sukun itu dia ada apa? Apakah ada satu huruf berharokat atau dua atau tiga atau enggak ada, itu juga bisa. Ma'al mutaharik aladhi qabla sakin al awal gitu. Jadi kita lihat contohnya nih. Ini ya langsung ke suarul qafiyah ya. Kan kita lagi nyari dua sukun dan diantaranya dan mutaharik sebelum sukun yang belakang. Misalkan contohnya diki. Ini ya, misal diki. Diki. Ini sukun yang belakang, ini sukun sebelumnya. Kita udah dapat dua sukun ini. Nah, apa bainahuma? Bainahuma ada satu mutaharik. Nah, yang kita urusin selain dua sukun dan bainahuma, wa ma bainahuma entah itu ada beberapa mutaharik atau enggak ada sama sekali, dan mutaharik qabla sakin al-awwal. Jadi yang kita urusin ini, mutaharik sakin gitu. Karena kita fokus di dua sukun, ma bainahuma wa mutaharik qabla sakin al-awwal. Fahimtum? Fahimna. Terus karena kita fokus di dua sukun ma bainahuma sama mutahariknya qabla sakin al awal, akhirnya qafiyah itu bisa dari satu kata atau bisa dari ba'du kalimah, dari sebagian kata. Yang penting posisinya dia udah ketemu dua sukun sama mutaharik qablahu kan gitu. Jadi akhirnya bisa dari bentuk macam-macam ya kan. Kalau yang dari satu kata yang di ki tadi ya kan. Ini baharnya wafir. Wafir kayak ilah-ilas ya. Wa kullu ma wadatin fillahi tabqa alal ayyami min sa'atin wadiki. Bagus banget sih kata-katanya. Wa kullu ma wadah fillahi tabqa alal ayyami min sa'ah wadiki. Jadi cinta yang karena Allah itu pasti bako ya, kekal. Alal ayyam ya. Dalam suka dan duka. Terus nah, di sini kan diki satu kata, ya, berarti dari satu kata. Contoh yang dari ba'dul kalimah, ya di sini wafir juga ya. Contohnya di sini habibun bataya sirunil habibu wa malisi wa hufi qalbi nasibu. Nah, di sini cuma si ibunya aja. Kan kita udah dapat dua sukun sama mutaharik qablahu, udah. Jadi cuma sibu, nggak ada nanya. Kan itu ba'dul kalimah, nggak satu kalimat, nggak satu kata utuh. Nah, itu dia. Terus ada juga antakun al kalimah wa ba'du kalimah. Jadi kayak bukan dua kata tapi satu setengah kata. Contohnya di sini majzuznya rojes ya. Qayyadahul hubbuka manana yang mustafilun 6 kali ya. Qayyadaro in jamala. Di sini kan in jamala. Jadi di kata in jamala kita baru dapat dua sukun sama mutaharik qablahu ya, yang ini ya, in jamala. Ini kan sukunnya, ini wa ma bainahuma sama mutaharik qablahu. In jamala, jamala satu kata, innya setengah kata ya kan. Akhirnya kita dapat qafiyahnya di satu setengah kata. Jadi kayak nggak harus kita loh dari satu kata atau setengah kata atau dua kata, satu setengah kata. Yang penting kita dapat dua sukun sama mutaharik qablahu. Ini malah juga ada yang dari kalimat ini baharnya kamil ya. Kamalul jama'al jamalu minal bukuril kamilu mutafailun 6 kali. La tahja'anna ila zamana nifaqat yunabbahu man haja. Nah, sini man haja. Itu udah dua kata, man sendiri, haja sendiri. Jadi kalimah dalam bahasa Arab kita tahu sendiri ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, jadi harf juga termasuk kalimah ya, kalimah sendiri kita hitung satu kata. Oke, man haja kan dua kata. Antakun al-qafiyah kalimatin ba'du kalimah, ada dua setengah kata juga. Contohnya di rojas yang manhub ya berarti mustafilun. I'mal wa badir ajalak nana wahtim bi khairin amalak nana. Gini rin amalak ya. Di sini udah dua kata setengah ya. Rin setengah, amala
setengah, kaf di sini huruf, berarti sendiri berarti 2,5. 2,5 kata. Pahim tuh? Udah jelas ya cara nentuin kopiah. 2 sukun, ma bainahuma, sama mutaharik qabla sakin al-awwal. Pahim tuh? Fahimna Ustazah. Oke, kita lanjut. Sekarang ke huruful qafiyah ya. Huruf-huruf di qafiyah. Jadi huruful qafiyah itu istilah-istilah yang harus kita hafalin lagi di sini. Disebut apa sih kalau qafiyahnya hurufnya ini gitu. Nanti ada beberapa istilah namanya harful rawi, harful wasal, harful khuruj, harful ridaf, sama harful taksis, sama harful dalil. Jadi ada rawi, wasal, khuruj, ridaf, taksis, dakhil. Kalau dalil gitu. Ada 6 ya. Jadi ada 6 istilah. Yang pertama yang disebut harful rawi itu yang mana sih? Itu huruf alladzi tubna alaihil qasidah. Maksudnya apa? Tubna alaihil qasidah atau tunsabu ilaihi. Jadi bisa gini. Kalau ada satu qasidah ya, misalkan satu qasidah isinya 10 bait. Dari bait pertama sampai bait terakhir itu qafiyahnya, akhir hurufnya itu nun semua. Biasanya nanti disebut dengan qasidah nuniyah. Misalkan nuniyahnya Umrul Qais gitu. Atau akhirnya contohnya mim, bilangnya mimiyahnya Amru bin Kulsum gitu. Jadi tubna alaihil qasidah itu yang dengan huruf itu qasidah itu dinamakan. Jadi qasidah itu ada nama-namanya dengan sesuai huruf rawinya. Harfu nun nuniyah, mim mimiyah, lam lamiyah kayak gitu. Jadi contohnya nih ada nazom satu qasidah yang isinya bahas tentang fi'al dalam sorof gitu ya. Nanti bentuknya lamiyatul af'al, berarti terakhirnya tuh lam-lam semua, huruf lam semua kayak gitu. Nah, di sini wajibu ala syair ayukarrirahu fi kullil qasidah. Jadi satu qasidah tuh semuanya semua hurufnya itu. Ya, contohnya ini. Nah, di sini kalau hamzah tuh bilangnya hamziyah, kalau ba baiyah, mim mimiyah, ain ainiyah, kayak gitu. Jadi contohnya nih, Siniatul Buhturi. Jadi seorang penyair namanya Buhturi itu pernah bikin qasidah semua akhirnya tuh sin. Akhirnya disebutnya Siniatul Buhturi. Akhirnya ainiyah tuh abi duaib, lamiyah tuh syanfaro, umrul qais, lamiyahnya umrul qais, daliyah tuh yang akhirnya dal. Daliyahnya Nabi Go ad-Dubyani, mimiyahnya Zuhair bin Abi Sulma. Terus qasidah masyhur Syarat al-Biha Arba. Jadi kayak gitu cara ngasih nama qasidah itu. Ini lamiyahnya siapa? Lamiyahnya Syanfaro. Ini lamiyahnya siapa? Lamiyahnya siapa gitu-gitu. Nah, contohnya huruf rawi di sini al-huruf allati tasyu an takuna rawiyan nah, tapi enggak semua huruf hijaiyah yang 28 ya. Itu enggak semuanya bisa jadi huruf rawi ya. Yang enggak bisa contohnya ini yang enggak bisa ya, alif. Ya, jadi alif itu enggak bisa. Jadi kalau kalian Alfiyah Ibnu Malik itu bukan gara-gara huruf rawinya alif, tapi itu Alfiyah gara-gara 1000 kan. Takunul alif rawiyan fi maudi wahid. Nah, kan gini. Sebenarnya alif itu nggak boleh jadi rawi, tapi dia boleh jadi rawi fi maudi wahid di satu tempat aja. Wa huwa antakunal asliyah min binyah al kalimah. Nah, dia harus jadi asli, bukan yang mengkolib ya. Kalian udah belajar sorof kan? Kalau di sorof itu ada kolab, ada iklal gitu-gitu kan. Nah, nggak boleh yang dari alifnya tuh dari kolab-kolab gitu nggak boleh. Misalkan kolbu hamzah alifan, kolbu waw alifan tuh nggak boleh, harus alif yang asli ya. Contohnya kayak alif asli itu ada di ida, mata, mado, aso, kodo, roma. Nah, di sini contohnya ya, contoh yang dia alif, qasidah yang harfu rawinya alif, contohnya di sini disebut dengan qasidah yang isimnya maksurah ya. Karena di sini dari yang hurufnya koser-koser. Huruf koser maksudnya yang maksur mamdud gitu loh, maksur wahtama safa gitu. Di sini baharnya rojes ya. Man manna sataha maudul mahu wa aza'anhum janibahu wahtama wa hum liman la nalahum janibuh wa hum liman la nalahum janibuhu adlamu min hayatin anbatis safa. Jadi di sini ihtama safa. Nah, di situ sama-sama akhirnya alif yang maksuroh ya.
Di sini disebutnya al-maksurah ya. Maksurahnya Ibnu Duraid. Karena di sini alifnya maksurah ya. Enggak alif yang jadi disebutnya enggak alfiyah tapi disebutnya maksurah di sini. Kemudian la yaslu antakuna alif rawiyan fi mawadi. Terus alif enggak boleh jadi huruf rawi ya di beberapa tempat ya. Contohnya dia domirnya tasniyah itu enggak boleh. Ya, contohnya di sini bahar khafif yang istaidda. Istaidda itu di sini domirnya tasniyah. Atau antakunal alif lil itlaq atau lil isba atau alifnya cuma buat isba aja. Isba itu yang isba harokat tuh kayak kalau kita lagi manggil lebih panjang gitu loh. Atau kalau isbanya orang Indonesia bisa assalamualaikum gitu, kum gitu misalnya. Itu kayak isba juga. Hai gitu-gitu misalkan. Apa, gimana gitu-gitu kan sebenarnya gimana gitu kan. Tapi kita isba kalau lagi ngomong apa gitu kan. Gimana gitu itu juga isba dalam bahasa Indonesia ya. Ini isba harokat yang ada di syair. Contohnya di sini Bahar Wafir uhibbu makarimal ahlaki juhdi wa akrahu an aiba wa an uaba gitu kan. Wa asfahu an sibabin nasi hilman wa syarrun nasi man yahwas sibaba. Jadi bukan berarti di sini ada alif di uaba sama sibaba, oh berarti dia rawinya alif. Enggak boleh karena di sini alifnya itu dari isba. Nah, itu nggak bisa jadi rawi. Terus antal hikol alif akhirut domair. Terus kayak di ana, alifnya domir juga dia nggak bisa ya. Contohnya kayak di Bahar Romal, arido sirbi fa in kana fata bil uyunin nujliyak tuh fa ana. Nah, ana di sini dia nggak bisa karena dia alifnya ada di domir. Atau wamis luha al-alif alahi kolidomir mufradah goibah atau kayak ta'allumuha ha yang hia itu juga nggak bisa ya. Di sini nafiun ta'allumuha hanya nggak bisa jadi harf rawi alifnya di sini. Antakun al-alif mubadilah min tansu nggak boleh juga alif yang awalnya dia tuh dari tanwin ya. Contohnya wa antaqatid darohimu ba'da somtin unasan ba'da makanu sukuta. Jadi sebenarnya sukutan terus jadi sukuta gitu kan. Nah itu dia alifnya tuh ada karena gantinya tanwin. Nah di sini dia nggak bisa jadi rawi. Terus alif juga nggak bisa jadi rawi ketika dia gantinya dari nun taukid khafif ya fi halatil waqaf ya. Contohnya bahar tawil kita udah belajar ya tawil ya. Faman yakulam ya ar bi rodi qaumihi fa ini wa rabbi raqisatili atharo. Sini ola atharo ya la ya karena di sini fi'al berarti lanya di sini ro gitu ya. Ro di sini dia awalnya dia la atharon gitu. Tapi dia nun taukid khafifahnya diganti dibadal ke alif. Nah, alifnya nggak boleh jadi harf rawi. Pokoknya yang alifnya harus asliah, jadi selain asliah nggak bisa gitu. Terus pokoknya yang huruf ilah itu loh emang nggak bisa jadi rawi kecuali tadi di maudi wahid ya. Ketika maksurah tadi ya asliyah dan terus yang kedua ya juga nggak bisa kecuali kan di sini antakuna ya rawian fi maudi wahid di satu tempat aja yaitu ketika asliyah juga ya. Wa maqablah maksud contohnya qadi dai yartadi ya tadi itu dia boleh. Contohnya wa man yas'alir rukbana an kulli ghaibin fala budda ayal basyiran wa na'iya gitu. Kan dia dari dai, na'i gitu-gitu. Qadi, na'i dia boleh. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun walakinna ainasuh titubil masawiyah. Masawiyah juga dia masawi kan dari mankus ya. Berarti yang boleh mankus karena yang kublaha kasroh ya. Terus suami misluha ya musyaddad di sini boleh ya. Dari wafir wa kam amrin tasa'u bihi sobahan wa ta'tikal masarratu bil asyiyi idza taqat bikal ahwalu yauman fatik bil wahidil fardil aliyi. Jadi asyiyi aliyi itu dia ya-nya musyaddad kan. Dia boleh ya. Sama kayak yang mankus tadi. Wala takunul ya rawiyan fi mayati itu yang nggak boleh ya jadi rawi itu ketika isba sama kayak alif tadi ya. Contohnya di sini
jama'al jamalu minal buhuril kamilu wa kafal hakuda muhanatan wa gidodatan an tatil talqahu adu wajihari. Nah, jadi ri di sini kan ada isbaknya ya gitu, tapi ya-nya itu nggak boleh jadi harf rawi. Atau ketika jadi ya mutakalim ya. Waqad alimtu wa mal israfu min huluki annalladhi huwa rizki saufa ya'tini. Oh, bagus banget. Waqad alimtu wa mal israfu min huluki annalladhi huwa rizki saufa ya'tini. Tapi israf sih. Israf min huluki. Karena apa? Alladhi huwa rizki saufa ya'tini. Ada juga yang ya di sini muhatabah muannasa juga nggak boleh ya. Aya jarot tama an sofadah rubainana ta'alai ukosim kilhumuma ta'alai. Jadi ta'alai di sini, ya-nya di sini kan muhotobah, nggak boleh. Waw di sini yang boleh jadi harf rawi ada dua tempat. Yang pertama wawnya asliyah. Pokoknya semua yang asli-asli boleh. Contohnya kayak lahun, lagun di sini yang qablaha madmum, yad'u, yasfu gitu. Contohnya di sini lagu, wu-nya di sini boleh jadi rawi, ya harf rawi. Atau antakun nawaw sakinah wa qablahu maftuh. Rawaw, nahau, da'au, wahsyau di sini juga wawnya boleh ya. Contohnya wa arwi min anil mutaqaribi qalal qalil faulun 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 faul wa arwi min syi'ri syi'ran awidun awis yunasiru wa talladhi qad rawaw. Nah, jadi rawaw di sini wawnya boleh ya. Karena sebelumnya maftuh. Dan nggak boleh waw jadi rawi ketika karena isba ya, kita udah tahu dari isba ya di sini. Wan nafsu ragibatun idza raqabtaha fa idza turaddu ila qalilin takna'u. Nah, u-nya nggak boleh. Atau yang dari domir hum juga nggak boleh. Tajannauka an la wudda baini wa bainahum qadiman wa hatta ma ka'annahumuhumu. Nah, humu dia nggak boleh ya. Terus waw yang wawul jamaah yang madhum qablaha juga nggak boleh. Ihfat janahaka lil qarabati wal qahum bitawaddudin wagdud lahum adnabu. Adnabu kan waw jamaah ya. Waw. Sebelum juga tuh mah nggak boleh ya. Terus harf ha ya, ha juga nggak boleh jadi rawi kecuali ini yang boleh dulu, yang boleh antakun ha asliyah ya. Yang asliyah contohnya wasum tulil mar'il halimi wiqayatun yanfi biha an irtihi ma yakrahu. Itu hunya di sini kan kari hayakrahu boleh. Terus wa antas bikol ha bisakin ini juga boleh ya. Dari basit kisbit tajarubi aqabil umurika matakisu bin na'li na'lan hinat tahduha amwaluna lidawil mirati najma'uha wadaruna li kharabil mauti nabniha. Jadi nabniha tahduha. Nah, sini sebelumnya itu sakin ya, tahduha sebelumnya ada waw sakin. Nabniha sebelumnya ada ya sakin. Jadi yang boleh dua aja ya di mayat, tapi cuma 1 sama 2 alif sama ba. Nah, yang nggak boleh di sini haknya yang sakat ya, contohnya anil mutaqaribi qalal qalil sa'al turabi aman syarru abatuma umman faqalu limah. Nah, limah haknya di sini tuh hak sakat ya. Limah. Wa antakuna hak dhamir ghaibah juga nggak boleh. Walau lam takun nafsi alayya azizatan lamakan tuha min kulli natin tuharibuh. Atau di sini antakun hak domir al goib mutaharik ba'da mutaharik juga nggak boleh ya. Di sini taro rasmihi dari hak domir goib kan. Tapi sinnya di sini mutaharik jadi nggak boleh. Antakun hak karena tadi yang boleh yang sebelumnya sakin ya. Haknya di sini mengkolibat dari tak tanis ya. Goliyah aslinya dia goliyatun tak tanis tapi mau diubah jadi hak ya. Juga nggak boleh. Atau ala janatit tikroya tifatas bakuni dam'atun goliyah.
Oke, selain huruf rawi, ya jadi huruf rawi itu huruf yang pokoknya dia tubna alaihil qasidah, huruf yang satu qasidah semuanya sama huruf itu. Kalau wasal itu adalah harfu mat ya'ti ba'da rawi. Jadi kalau setelah rawi ada huruf mat disebutnya wasal. Jadi setelah rawi, tadi kan kita tahu mana yang rawi. Setelah huruf rawinya, misalkan rawinya ba, rawinya nun, rawinya sin gitu-gitu. Terus setelahnya ada huruf mat, nah itu disebut dengan huruf wasal. Selain huruf mat yang setelah rawi juga dia hak yang ta'ti ba'da rawi. Jadi setelah rawi itu bisa ada mat. Setelah rawi juga bisa ada hak. Nah, dua-duanya itu disebut wasal nanti. Contohnya, Fakot yakunu wasal madan yang jauh an isba'il harokah rawi. Jadi yang huruf-huruf isba' tadi kita lihat, kan itu nggak bisa jadi rawi. Karena dia bukan rawi. Huruf sebelumnya dia rawi, yang huruf isba'nya itu disebut dengan wasal. Ya, contohnya, biyadikro tanukulaha hanina tudakiruna bi khairil mursalina. Nah, di sini nunnya yang rawi, setelah nun ada mat, itu dia yang wasal. Udah ya. Terus misal wasal yang waw ya di sini contohnya falaulal ilmu masaidat rijalun wala urifal halalu walal haramu. Jadi mu-nya di sini ada waw isba yang disebut dengan wasal. Yang tadi yang isba itu wasal ya. Terus contoh yang ya misro anti adimatun min bainina wafadat kimisro atau imul buldani. Jadi ninya itu ada ya-nya wasal. Wal wasal aidon katakunu bil ha. Nah, tadi kan wasal yang pakai mat-mat gitu ya. Sekarang yang pakai ha contohnya di sini ala waladih. Nah, haknya di sini. Jadi dalnya itu rawinya, haknya di sini wasalnya. Terus wasal juga ada yang pakai hak mutaharikah, maftuhah, madmumah, maksurah. Contohnya wasal yang dari hak maftuhah, contohnya lana izu bakrin wa ayyamuha wa nasru quraisyin wa ansoriha. Jadi di sini roknya itu yang jadi rawi, haknya yang jadi salah. Fal wasal bil hak maftuha kaqauli urwah. Iya benar ya, jadi dia hak maftuhannya. Rawinya itu ro, wasalnya itu hak maftuha. Terus ada lagi yang hak madmumah basit ya. Bil alal ilmi wastakmil maqasidahu fa awalul ilmi ikbalun wa akhiruhu. Jadi roknya itu rawi, haknya itu wasal. Atau contohnya lagi yang hak yang maksurah. Wa minal gobawati antu atimaha jahilan li jamali malbasihi wa raunaki fa rokshihi. Nah, shinnya itu rawi, haknya itu wasal. Itu yang disebut dengan huruf wasal ya. Wala yalzamu ayakun al-wasal fi kulli qasidah walakin idza badat al-qasidah bihi wajaba ala syair ayat tazimahu fi kulli abyatiha. Jadi kalau satu qasidah isinya 20 bait, di bait yang pertama udah ada rawi plus wasal, berarti selanjutnya semuanya rawi plus wasal. Fahimtum? Fahimna, Ustazah. Sekarang yang ketiga huruj. Kalau huruf di sini harf mat alladhi yali hak wasal mutaharik. Nah, kan kalau tadi kan kita udah tahu rawi yang mana setelah rawi kalau ada isba itu jadi wasal atau ada hak jadi wasal. Nah, sekarang kita punya harf huruj. Apa itu? Harf mat alladhi yali hak wasal al mutaharik wa yansha'u min isba'i harakah hadil hak. Jadi tadi kan kalau isba'nya bentuk mat sama hak, isba'nya rawi jadinya wasal. Kalau ini isba'nya siapa? Isba'nya dari harokatnya hak. Ya. Contohnya ada yang huruf kan ini isba juga ya. Jadi huruf yang berupa isba dan isbanya hak ya. Oke, jadi di sini contohnya wa kaifa yudaril mar'u hasida nikmatin idza kana la yurdihi illa zawaluha. Jadi lamnya itu rawi, haknya itu wasal, alifnya itu huruj. Jadi zawaluha lam rawi, hak wasal, alif yang setelah hak wasal itu adalah huruj. Terus ada juga yang hurufnya pakai waw. Al ilmu anfasu duhrin anta dakiruhu man yadrusil ilma lam tathab mafakiruhu. Jadi di sini roknya di sini rawi, haknya itu wasal,
hu. Nah, wawnya itu jadi huruj. Isbaknya hu. Kita tahu dari mana itu ada hu-nya. Lihatlah baharnya. Ya, karena basit kan mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi emang dia mafahiruhu lun. Terus wa idza kanat wasal maksurah kan al huruf bil ya kama fi qauli asyibli di sini min adlihi gitu. Jadi lamnya itu rawi, haknya itu wasal, isbaknya hak itu huruf. Wa alam anal huruf la yakunu illa ma'a hak wasal mutaharik. Jadi haknya yang hak wasal mutaharik ya kama karena. Faida sukinat hak wasal ibtani abdrik, dia yang mutaharik, kalau dia sukun ya bukan. Haknya. Soalnya kan dia isba. Kalau di isba kan karena dia lagi berharokat, lagi bervokal gitu kan. Bukan yang sukun. Oke, kita yang keempat yaitu ridep. Nah, di sini wahwa harfumat alif waw ya walayin. Nah, waw waya asakin ini ba'da fatah ya kau qabla rawi mubasyarah wala fasil bainahuma. Jadi ridep itu adalah huruf mat atau huruf lain yang posisinya itu sebelumnya rawi. Tapi harus langsung sebelumnya, nggak boleh ada fasilnya, nggak boleh ada jedanya. Gitu. Jadi setelah ridep baru ketemu rawi. Kalau tadi yang setelah rawi itu kan ada wasal atau huruj. Wasal dan huruj gitu. Kalau yang sebelum rawi itu ada ridep. Contohnya, contoh ridep yang alif. Ini baharnya apa tadi? Wafid. Naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana wa nahju zamana bi ghairi din walau nataqaz zamanu lana jahana. Jadi kan ini nana semua ya, siwana, jahana, ayana. Emang dia rawinya itu nun. Nah, sekarang kita lihat siwa, wa ya. Haja, ja gitu. Aya, nah ada ya di sini. Ada wajaya. Itu kan semuanya mat-mat. Nah, dia tuh pas posisinya di qasidah ini di rawi nunnya itu sebelumnya ada mat semua ya. Dan huruf matnya itu disebut dengan ride. Jadi pas kalian ketemu qasidah kayak gini, sebelum di rawi itu ada mat-matnya semua, udah pasti dia namanya huruf ride. Ada juga ridef yang wow, contohnya yugol tutoiri aktaruha birohon wa ummus sokri miklatun nazuru diakul us diaksaruha zairon wa asromuhal lawatila taziru nazuru taziru. Di sini udah kelihatan rawinya sebelum rawi itu ada mat-matnya wow sama ya di sini sakin. Itulah yang disebut dengan ridef. Udah ya? Yang tak tiwa waya rifa ini ada waw sama ya ridaf wa huma lagi lain di sini ya. Robatul baiti nana tasubul khalla fi zaiti zaiti kan lagi enggak ziti kan kalau ya pasangannya kasroh zaiti jadi lain kan laha asyru dajajatina nana wadi kunha sanus sauti nana jadi sau zai itu kan dia lagi lain. Nah, ya sama wawnya itu disebut dengan ridaf taknya jadi rawi wa ta fi rawi wa harful lain sakini al maftum maqdumah waridaf wa qatu al harfani fil qasidah. Nah, kita udah tahu rawi, udah tahu huruf, udah tahu wasal, udah tahu ridaf. Sekarang yang kelima namanya huruf taksis. Apa itu? Alif bainaha wa bainar rawi harfus sahih mutaharik. Jadi taksis itu adalah dia wujudnya bentuk alif. Dan bainaha wa bainar rawi harfun sahih mutaharik. Jadi gambarannya ada alif, ada huruf mutaharik, baru ada huruf rawi. Ada alif, ada huruf mutaharik, ada rawi. Soalnya kalau ridaf nggak boleh ada fasil. Kalau ada jeda jadi taksis gitu. Ingat ya, rawi yang sebelumnya ada mat, kalau tanpa jeda jadi ridaf. Kalau pakai jeda jadi taksis. Ya contohnya gimana? Gue gak ada contohnya. Kalau Pak Ashbat asal santinya, kepada Syekh kasih tahu bi alif taksis. Nah, kita ambil contoh dari apa ini.
Ini udah harokatul qafiyah ya. Ini kita nah ini yang taksis. Di sini contoh taksis. Nah ini ya. Coba nomor 1, Abu Ataya fi diwan riwayati tadbir jahilan. Ini apa nadartu ila dunya bi ainin maridatin wa fikrati magrurin wa ta'mili jahili. Nah, di sini kita lihat jahili ya. Nah, di sini idza kanatil alif fi ghairi kalimah arawil atau ada taksis. Kama fi qouli antara wala ini penjelasannya yang sebelumnya. Alif hawiyah la yafsilha anir rawi illa harfun wahid mutaharik ke alfi jahil. Jadi dari kata, kalau kita fokus ke kata jahil ya. Nah, di sini ada huruf mutaharik ya kan, lamnya di sini rawi. Sebelum rawi kalau kita mundur ada haknya mutaharik. Sebelum hak itu ada mat. Jahil matnya jim itu loh. Nah, itu matnya itu alifnya di situ yang sebelum hak itu la taksis gitu. Lamnya rawinya. Beda kalau yang tadi ridaf sebelum lam itu langsung mat ya, sebelum rawi langsung ridaf. Kalau sebelum rawi ada yang mutaharik namanya taksis gitu ya. Contohnya jahil di sini. Nah, yang keenam dahil nih yang terakhir ya. Harf mutaharik fasil baina taksis wa rawi. Nah, kan tadi kan kita gini nih ceritanya. Ketika rawi sebelumnya itu mat kan langsung ridaf. Ketika rawi sebelumnya ada mutaharik itu matnya disebut taksis. Nah, antara taksis sama rawi itu disebut dahil. Huruf yang mutaharik antara taksis sama rawi itu. Jadi waktu jahil sodik haknya dan ini sodik dalnya itu disebut dengan huruf dahil. Ya. Jadi kalau kita kayak bikin apa mudahnya gitu ya. Kan setelah rawi nih, rawi kan jadi patokannya nih. Setelah rawi nanti ada wasal. Setelah wasal kalau ada isba dia namanya huruj. Sebelum rawi kalau ketemu pas itu langsung mat namanya ridaf. Kalau ada yang mutaharik ini dahil. Sebelum dahil ada mat namanya taksis. Kepencet lagi. Ya. Paham ya di sini ya, fahimtum. Nah ini ya, jadi setelah rawi ada wasal, setelah wasal ada huruj. Sebelum rawi ada ridaf, sebelum antara dia langsung ridaf atau dia sebelumnya ada dahil baru taksis. Mundur maksudnya, taksis, dahil, rawi. Fahimtum. Jadi ini emang hafalan, kita lagi hafalan huruf qafiyah. Huruf rawi, huruf wasal, huruf huruj gitu. Karena nanti kita dibahas dari bait ini gitu ya, ada syair. Terus kita ujian gitu kan. Tentu kan huruf-huruf qafiyah ini kita harus survei dulu mana rawi. Oh ini rawinya, setelahnya ada ini nih, ada wasal, setelah wasal ada huruj gitu. Terus kita ketemu rawinya ini, sebelumnya langsung yang mat, oh berarti dia betul. Sebelumnya ada yang mutaharik, oh berarti dia dahil. Sebelum mutahariknya itu ada taksis. Karena dahil itu harus ada taksis sama rawi dulu disebut dahil. Oke, tamam. Tamam, Ustazah.